Sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai terlambat datang bulan atau terlambat haid atau terlambat menstruasi atau apalah istilah yang dipakai gitu ya. Kalau di dalam istilah medisnya disebut aminorea. Nah, aminorea ini ada dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu aminorea primer dan aminorea sekunder. Yang aminorea primer itu adalah aminorea yang terjadi pada anak perempuan berusia sekitar 15-16 tahun. Ambillah 16 tahun gitu ya, yang belum pernah mendapatkan datang bulan sama sekali, belum pernah menstruasi, belum pernah haid sama sekali. Oke, sedangkan yang sekunder itu adalah aminorea yang terjadi pada perempuan yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan haid, pernah mendapatkan menstruasi, tapi karena sesuatu hal dia nggak mendapatkan haid selama 3 bulan atau 3 siklus berturut-turut. Ya, karena ini bahasannya agak luas, saya akan membaginya menjadi 2 video. Yang video pertama, yang kali ini saya akan fokus pada aminorea primer, dan sedangkan aminorea sekunder akan saya bahas di video berikutnya. Untuk sobat sehat yang baru pertama kali join di channel ini, bolehlah sekarang klik subscribe sama aktifkan notifikasi buttonnya supaya waktu saya upload video berikutnya, sobat sehat nggak ketinggalan. Oke ya, sekarang kita masuk ke bahasannya. Aminorea primer itu terjadi pada saat anak perempuan yang harusnya sudah mengalami akil balik, pubertas, tapi nggak dapet. Gitu ya. Usia akil balik itu sebenarnya macam-macam. Range-nya itu agak lebar sih. Bisa ada anak perempuan yang mendapatkan menstruasi akil balik umur 9, umur 10, umur 11 gitu ya. Di negara maju umumnya agak lebih cepat gitu ya, sedangkan di negara berkembang sedikit lebih lama. Jadi kita ambillah angka patokannya 16 lah, sebenarnya 15-16 gitulah ya. Itu harusnya anak perempuan udah mulai dapat menstruasi. Nah, kenapa sampai nggak mendapat menstruasi? Itu banyak kemungkinan penyebabnya. Dan karena penyebabnya beda-beda, tata laksananya juga beda-beda, harus disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi, untuk menata laksana dengan baik, yang pertama yang penting adalah untuk memastikan penyebabnya itu apa, gitu ya. Obat sebagus semahal apapun, kalau salah diterapkan, ya nggak akan sembuh, gitu kan. Oke, sekarang apa penyebab terjadinya aminorea primer? Jadi namanya datang bulan itu kan terjadi pada saat perempuan sudah mencapai akil balik, pubertas. Nah, untuk pubertas itu artinya gimana ya? Tubuh perempuan secara biologis sudah sanggup untuk bereproduksi. Oke ya. Nah, pada saat menstruasi itu yang terjadi adalah rahim mengalami penebalan dinding supaya pada saat janin atau calon janin nemplok di situ udah siap bisa menutrisi si janin. Nah, bila tidak terjadi kehamilan, dinding ini akan meluruh. Luruhan dinding ini keluar sebagai darah menstruasi. Nah, oke. Jadi untuk bisa mengalami menstruasi tentu harus punya rahim kan. Kalau nggak ada rahimnya apa yang mau diluruhin? Ya toh? Jadi pada anak perempuan yang nggak memiliki uterus atau rahim tentu nggak akan mengalami menstruasi atau haid. Ya toh? Itu satu penyebab, satu kemungkinan penyebab. Kemungkinan lainnya adalah haidnya ada, tapi hormon-hormon yang mengatur terjadinya menstruasi itu terganggu. Nah, gangguannya bisa di mana? Macam-macam. Jadi ada beberapa organ yang mengatur terjadinya menstruasi ini. Ada yang di otak, namanya itu hipotalamus ya. Terus ada namanya kelenjar hipofisis.
ada juga hormon-hormon yang dihasilkan di bawah, maksudnya ya di ovarium gitu ya. Atau indung telur, sorry. Jadi kalau terjadi gangguan di salah satu aja, itu siklus haidnya juga terganggu gitu ya. Jadi si anak perempuan ini gagal mendapatkan menstruasi. Atau bisa juga hipofisisnya oke, hipotalamusnya oke, ovariumnya ada, rahimnya juga ada, oke. Tapi ternyata selaput darahnya nggak berlubang, jadi masih paten gitu ya. Itu namanya infoporata hymen. Jadi kan harusnya yang namanya selaput darah itu kan ada lubangnya. Apa punya mau karena satu hal gitu ya, selaput darahnya tetap benar-benar nutup gitu loh. Nah, jadi si anak perempuan ini dia mengalami menstruasi tapi darahnya nggak bisa keluar. Nah, itu bisa menimbulkan komplikasi macam-macam sih. Tapi itu adalah salah satu kemungkinan penyebab. Atau kemungkinan lainnya, dia anak perempuan ini memang sebelumnya belum pernah mengalami haid, tapi bukan entah kenapa sih, karena melakukan sesuatu jadi hamil gitu ya. Jadi bisa loh anak perempuan yang belum pernah haid hamil. Kenapa? Karena ovulasi atau pelepasan sel telur itu terjadi sebelum menstruasi. Jadi kita perlu tahu, kita ngitung usia kehamilan itu sebenarnya bukan dari haid sebelumnya, tapi haid yang akan datang. Kenapa? Kenapa? Karena menstruasi itu terjadi pada saat ovulasi, sel telurnya udah keluar tapi nggak dibuahin ya toh. Nah, jadi bisa aja terjadi kehamilan sebelum menstruasi, asalkan sudah terjadi pelepasan sel telur. Itu adalah salah satu kemungkinan. Atau kemungkinan lainnya itu karena si anak mengalami gangguan keseimbangan hormon yang bukan disebabkan oleh kerusakan atau gangguan di hipofisis, hipotalamus, atau yang tadi yang sudah saya sebutkan. Misalnya anak ini mengalami kekurangan gizi, malnutrisi, itu bisa loh dia nggak mengalami menstruasi gitu ya. Atau bisa juga karena kelainan genetik atau kelainan, jadi pada waktu pembentukan di dalam kandungan gitu ya, anak ini mengalami kelainan. Jadi meskipun ada barangnya, ada organnya, tapi nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu adalah berbagai kemungkinan yang menyebabkan seorang anak yang harusnya mendapatkan menstruasi tapi nggak keluar darahnya gitu ya. Nah, terus penata laksanaannya gimana dong? Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, disesuaikan dengan penyebabnya. Oke, kalau misalnya penyebabnya karena si selaput darahnya nggak berlubang, tentu untuk menata laksananya dengan membuat lubang di selaput darahnya. Jadi dokter biasanya akan melakukan operasi kecil untuk membuat jalan keluar ya, supaya si darah mensnya itu bisa keluar. Biasanya anak-anak semacam ini mereka menunjukkan tanda-tanda seks sekunder. Misalnya kalau perempuan itu kan payudaranya membesar, mulai tumbuh rambut di ketiak, di area kemaluan kayak gitu. Itu keluar semua karakteristik seksual sekundernya, tapi nggak mengalami mens karena darah mensnya itu mampet gitu ya, nggak bisa keluar. Tapi biasanya untuk yang kondisi semacam ini, anak itu akan kelihatan kok perutnya akan mengalami sakit perut, mungkin perutnya akan sedikit membesar gitu ya. Mungkin kalau sampai itu darahnya dia mampet di daerah rahimnya situ sampai menekan
saluran kemih, sampai menekan saluran buang air besar, akan mengalami gangguan, akan mengalami sembelit, nggak bisa buang air besar karena kan ketekan. Jadi bayangin terusnya itu membesar gitu ya, banyak darahnya, terus neken saluran-saluran di sekitarnya, bisa susah pipis kayak gitu-gitulah. Nah, kalau didiemin terus-terusan berlama-lama, ini akan menimbulkan banyak komplikasi gitu ya. Jadi sebaiknya segera dibawa ke dokter untuk ditata laksana dengan benar. Nah, kalau misalnya karena kelainan bawaan, ya ini agak susah ya. Kalau misalnya nggak ada uterusnya gimana? Kalau misalnya gangguan di hipotalamus gimana? Ya itu agak susah gitu ya. Oke, terus kalau hamil ya sebagaimana orang hamil pada umumnya, cuma kasihannya gini, kalau anak pada usia muda gitu ya, apalagi yang belum pernah mengalami menstruasi sebelumnya, itu mereka memang sudah bisa, tapi belum matur, maksudnya belum mateng untuk tubuhnya belum benar-benar siap. Sudah bisa, tapi belum benar-benar siap untuk mengalami suatu proses kehamilan ya. Apa ini baru ngomong secara biologis aja ya, belum lagi secara emosional, secara finansial. Jadi anak-anak yang berusia muda ini sebenarnya belum siap untuk hamil meskipun tubuhnya udah bisa. Tapi kalau memang itu yang terjadi, kita harus membantu gitu ya supaya proses kehamilannya berjalan sehat, lancar, baik untuk si ibu maupun si calon bayinya. Oke, itu adalah sedikit sharing saya mengenai amenorrhea primer. Untuk misalnya Sobat Sehat ada pertanyaan mengenai amenorrhea primer, boleh diketik di kolom komen. Pada kesempatan berikutnya akan kita bahas. Salam sehat selalu.